Hubungannya ayah sama anak ya. Kalian ada kesamaan nggak mungkin dari peran di sini? Bisa dibilang aku sama Caldera secara karakter juga beda banget, nggak ada kesamaannya. Dan apa ya, bisa dibilang dua karakter yang berbeda banget sih Caldera dan aku, dan secara ceritanya pun berbeda, jadi kurang lebih gitu sih mas. Jadi ya. Caldera tuh anak yang tumbuh dari sebuah keluarga broken home yang penuh dengan kemarahan. Jadinya kayak ada unfinished business dalam dirinya dia tuh, gue mau ngomong begini sama ayah, mau ngomong begitu sama ibu, jadi nggak selesai. Makanya saya selalu bilang film ini penting banget komunikasi dan keterbukaan dalam setiap pasangan, mau itu menikah atau pacaran, penting banget kan. Ini efeknya gitu, kalau kita marah nggak selesai, kita pendam sendiri, kita bikin solusi sendiri tanpa memikirkan akibatnya sama orang lain. Nah, akibatnya kalau di film ini adalah anak. Itu korban. Kalau dari Isa tadi? Kalau dari aku pribadi sebenarnya ini baru dengar ceritanya nih, hampir mirip-mirip Broken Home-nya ya mungkin ya Pak. Jadi aku tumbuh di dalam keluarga yang memang tidak tahu ayahnya siapa sampai aku di umur 17 tahun. Jadi dari dulu selalu ketemu pasangan ibuku beda-beda, entah ini sama siapa, ibuku pacaran sama siapa gitu. Jadi dia tidak punya sosok ayah yang tulus lah gitu di dalam hidupnya. Jadi pada saat umur 17 tuh masih timbul kemarahan-kemarahan. Kenapa sih kok aku belum pernah ketemu sama ayahku yang asli gitu. Kenapa sih kok aku kayak gini, kenapa sih ibuku ganti-ganti pacar terus gitu. Makanya ketemu ayah kandungku di usia 17 tahun itu menurutku ada perasaan yang tidak disangka-sangka gitu. Makanya ada keberontakan lah di dalam sisi Keisha gitu. Mas, ada riset juga nggak sih? Ini kan anak ketemu bapak di usia yang dewasa, banyak yang kejadian di related. Ada riset dulu nggak sih? Iya, itulah hebatnya film Indonesia ya. Buat saya kan karena saya di Indonesia, jadi ternyata cerita-cerita yang ada di film ini banyak banget kejadian nyatanya seperti itu. Jujur aku pernah dengar tapi nggak langsung ketemu orang tentang kejadian-kejadian seperti itu. Tapi di film ini yang aku related adalah saya pernah mengalami kehidupan rock and roll tahun 90-an, karena Pak Eman sebagai sutradara juga ngasih tahu, Mas, ini sampean banget sebenarnya orang si Sadewa, anjir, maksud gitu hancurnya sih. Nggak, maksudku rock and rollnya zaman 90s mungkin kita pernah dengar tema rock and roll yang sangat dekat dengan kehidupan kayak gitu. Kebetulan aku hidup di era itu dan ada refleksi yang aku bisa bayangin. Itu kejadian walaupun amit-amit ya ketemu anak di usia 17, tapi perasaan itu pasti berkecamuk. Apalagi di 7 hari untuk Keisha ini kan bapaknya sampai punya anak seumur 17 tahun ini nggak tahu. Jadi benar-benar dramanya ups and down cerita ini luar biasa sih, sampai misi untuk memberikan kenapa cuma 7 hari untuk Keisha itu menjadi sebuah kesepakatan kita sebagai pemerannya untuk mengetengahkan perjalanan sampai ending dari cerita ini yang menurut saya sangat mencerahkan. Wah, maksudnya ini toh dari perjalanan seorang bapak. Walaupun jujur aku nggak punya riset yang terlalu dalam, tapi cerita tentang teman-teman yang pernah cerita, lo tau nggak dia punya anak udah ketemu udah gini-gini. Wah, yang bener lo, iya. Terus gimana? Wah, nggak tahu deh gue, nggak kebayang nih. Pernah ada di dalam kehidupan anak-anak band tahun 90-an. Nah, kebetulan saya nggak ngalamin, tapi itu menjadi referensi buat saya bahwa cerita ini bukan cuma sekedar cerita, tapi pernah dialami sama kehidupan manusia yang saya juga pernah dengar di era 90-an. Gitu. Terus juga ngobrol sama Ibu Mina dan banyak banget diskusinya sih. Puji Tuhan ketemu tim yang luar biasa baik dan luar biasa keren, jadi semua kesulitan-kesulitan di awal jadi kayak pelan-pelan hilang. Kalau kesulitannya mungkin benar kata Mawar, setiap project pasti ada aja kesulitannya, tapi yang terkhususkan untuk film ini adalah
hampir setiap adegan marah-marah, hampir setiap adegan butuh emosi yang cukup banyak gitu, apalagi sama bapak. Karena ya namanya anak udah nggak pernah ketemu dari kecil gitu, jadi pasti ada rasa yang menurutku asing ya, rasa yang asing. Jadi ya bisa dibilang setiap scene ada aja gitu adegan marahnya, ada adegan sebelnya sama bapak gitu, apalagi bapak juga backgroundnya anak band, terus aku juga di sini dituntut untuk bisa main musik, jadi pasti pada saat adegan ngeband tuh ada perbedaan pendapat gitu-gitu sih, itu aja sih kesulitannya. Upaya kalian untuk fitting karakter dalam segi fisik atau gaya bersuara atau kebiasaan lain yang kalian tekuni juga dalam film dari Kang. Kalau aku di Sadewa ini masih jarang makan nih. Ya, nurunin berat badan karena memang ceritanya memang dia orang yang sama sekali nggak ada yang ngurusin. Kalau sekarang kan saya udah punya keluarga, tapi awal ini kan dia udah punya keluarga, jadi aku penyesuaian ke Sadewa ini jangan banyak makan waktu di lokasi dan sebelum lokasi. Jadi aku benar-benar berusaha ya jalanin kehidupan Sadewa yang masih rock and roll dengan usia yang udah menjelang senja sebenarnya waktu itu kan, terus ketemu Keisha. Jadi itu yang aku coba sesuaikan dengan karakter di Sadewa. Kamu berbanding terbalik sama saya makan terus. Enak dong. Dibeliin terus sama dia. Pak cobain. Nggak kelar-kelar. Kalau apa tadi upaya ya. Bikin karakter kita di awal sih Pak sama Mas Suno gitu udah di gojlok di situ. Kalau karakternya seperti ini. Jadi saya bangun tiap hari dengan sebuah kemarahan yang nggak selesai. Jadi bangun tidur udah selalu mulai naik. Udah moodnya nggak enak nih. Jadi dari situ aja. Idealis tapi terkekang sama idealisme sendiri gitu. Pas ketemu dia bingung mau ngapain, ketemu mau meluk nggak bisa. Kok lucu ya kalau orang saya yang meluk gitu, padahal cinta pertamanya dia kan saya gitu. Dia kasihan gitu mau meluk tapi juga janggal gitu, rasanya unik sih. Sementara saya orangnya harus dekat anak-anak, harus tidur sama anak-anak, terus udah 8 tahun masih sini. Itu rasa yang aneh kali gitu. Kalau dari aku mungkin salah satunya karena kita ada beberapa scene flashback, jadi kayak untuk membedakan dia ketika masih SMA sama di masa sekarang itu kayak ada beberapa perubahan mungkin dari tone suaranya mungkin kayak lebih tinggi waktu dia masih SMA-nya gitu, dan ini paling kecilnya SMA. Ada tapi bukan kamu, ada yang kecil. Iya, ada yang kecil lagi. Mungkin kurang. Kalau dari aku pribadi mungkin karena Keisha itu terbiasa dengan kehidupan yang bebas, terus lingkungan yang bebas juga. Mungkin kalau dari segi fisik, seingatku ya waktu itu rambutku diwarnain coklat, kalau nggak salah rambutku diwarnain coklat, terus lebih rebel lagi penampilannya, dari cara bicaranya juga lebih pantang, lebih belak-belakan ya kalau ngomong, nggak pernah dipikir 2 kali. Terus apalagi ya, paling itu aja sih, sama tomboynya ya, tomboynya. Dan harus bisa main musik gitar terutama. Gitu. Nah, mungkin ada yang unik nih hari ini, mungkin dress code-nya semuanya spesial Imlek mungkin. Menyambut Imlek yang tanggal 29 itu berarti memang hari ini kita disepakati untuk pakai tema ke arah Imlek karena tanggal 24 Januari, dan ternyata tema filmnya juga nyambung ke tema keluarga, bukan horor-hororan kan. Jadi ya nyambung bahwa pada saat nanti Imlek kan biasa kan juga kumpul keluarga. Ini tema baju merah ini sih maksudnya itu kan. Jadi kata sih. Jadi hari ini tadi saya bingung. Enggak misteri yang aku bingung pakai baju apa yang harus tahun baru Cina Imlek kan gitu. Aduh apa coba nih kasih nomor telepon. Iya nih beneran. Coba kostum, dia udah kostum doang gitu. Ya telepon, halo saya ada acara nih
tahun baru Cina gitu, boleh saya minjem kostum? Pak, kami cuma ada vampir Cina Pak. Ternyata cosplay. Istriku kurang ajar. Ini kok kenapa sama begini-begini? Akhirnya untung kan tadi ada tadinya pakai ini aja, oh ya udah pas gitu. Jadinya setengah mati tadi, apa ya? Mungkin ada cerita menarik juga mungkin kayak maksudnya dari kalian berdua di Aku sih yang penting merah aja warnanya, yang ada di lemari warna merah itu kayaknya udah identik deh sama Imlek kayak gitu. Dan sekaligus ya, ternyata identik sama satu lagi. Apa tuh? Klik. Oh iya, benar. Jadi langsung ambil aja gitu. Siap. Iya, aku juga kepikirannya merah. Penting Imlek ya. Mas tadi kita merah. Jadi hari ini pakai baju merah. bisa dibilang film ini bisa buat nonton di Imlek dan keluarga berdua gitu. Iya, terus seperti apa? Jangan betul aja. Seperti apa? Ya benar, benar banget karena tema dua film ini kalau dari cerita Mas Suryo juga sama keluarga banget. Dan Pentingnya komunikasi, keterbukaan, betul mengerti tentang seluk-beluk anak-anak kita. Saya udah sebagai bapak, maksudnya juga punya anak kan. Ya ini saya belajar sih dari tujuan education ini. Kebetulan anak cewek saya masih usianya masih 14-an, tapi saya udah kebayang pada saat nanti mulai SMA menemukan berbagai macam perubahan-perubahan fisik, perubahan cara berpikir. Nah itu aku belajar juga. Sering nanya-nanya sama Tisa, ya nggak sih? Kalau anak cewek suka ini, aku Kita nyambungnya lewat zodiak ya. iya zodiak, Gitu. it's the best. Berarti Mas Dugi bisa dibilang filmnya juga sekaligus belajar ya untuk Iya, saya jujur sebagai yang ikutan di berbagai wilayah film, salah satunya tujuan education ini aku sinau urip kalau bahasa Jermannya. Belajar hidup tuh banyak banget dari film yang kita perankan karena di situ kita bisa melihat berbagai macam media pemikiran dari masing-masing karakter yang bisa jadi bahan referensi. Makanya banyak-banyaknya nonton film nanti kita jadi lebih baik sebenarnya. Mas Nugi sama Mas Surya ini keresahan sebagai seorang bapak-bapak nggak sih mengisahkannya gitu? Iya, kalau buat saya beneran keresahannya lagi nih, kita cukup terbuka nggak sih? Apa anak kita juga terbuka sama kita? Cukup nggak sih kita ngobrol nih? Apa yang ada di sininya dia kan belum tentu. Dia bisa iya tapi ternyata ada yang membekas, gitu, ada luka. Itu bisa mungkin ya setelah berapa film ya, bisa mungkin saya sama anak tuh bisa jadi sahabat, jadi bapak, bisa jadi diary-nya dia mungkin nggak bisa ngomong sama siapapun kecuali bapaknya. Saya selalu bilang sama Tatiana, papa kan selalu ada buat kamu. Kalau kamu nggak mau papa marah, kamu bilang aja lu time out ya. Jadi papa kan jadi teman kamu, papa nggak akan jadi papa kamu bisa curhat sama papa. Jadi metode itu saya pakai sekarang ini untuk anak saya supaya selalu terbuka. Apapun mau kesel sama saya, mau apa, kasih ke papa. Gitu. Jadi pengen sehat ngobrolnya, pengen jadi teman mau hidupnya dia. Iya, aku satu referensi yang saya dapat bahwa walaupun sebagai bapak punya, kata orang usia 40 udah gak bisa dirubah jadi karakter. Di sini saya belajar lagi bahwa ternyata saya masih punya kesempatan untuk belajar.